Cara menolong Allah yang luar biasa adalah menolong ciptaannya yang butuh pertolongan. Jadi Allah yang maha segalanya tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah hanya menginginkan kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Merasa diri yang terbaik akan membuat kita tidak akan naik kelas untuk menjadi yang terbaik. Hanya perasaan saja. Tetapi ketika kita berjuang untuk menjadi yang terbaik, insya Allah setiap saat semesta akan memberikan jalan bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu berada di majelis ilmu semacam ini merupakan karma agung yang diberikan semesta untuk orang-orang yang terpilih. Siapa sih hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah mereka yang telah sukses menghambakan dirinya kepada Allah. Apa cirinya hamba Allah yang gampang dilihat? Cirinya hamba Allah itu tidak terganggu oleh hinaan dan tidak pernah terpengaruh oleh ujian. Masih gampang tersinggungan, gampang marah oleh tindakan-tindakan manusia. Jelas kita masih hambanya manusia, belum menjadi hambanya Allah. Gampang kan ngukurnya? Apa sih agama yang terbaik? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Apa cirinya penganut agama itu menjadi lebih baik? Cirinya saya kasih sederhana. Dia mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Ciri pemeluk agama yang terbaik tentu saja sederhana. Mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Bahkan tanpa memandang agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammar siral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Memiliki pikiran yang jernih tentu saja sangat berkontribusi untuk memiliki perkataan yang jernih. Sangat berkontribusi untuk memiliki tindakan yang jernih. Pikiran itu adalah pelopor. Pikiran itu adalah awal dari segalanya. Pikiran itu adalah pencipta segala hal. Siapapun yang memiliki pikiran yang jernih
kata-kata yang jernih, tindakan yang jernih, maka kebaikan semesta yang akan datang kepada dirinya itu seperti bayangan yang tidak akan pernah berpisah dari tubuh. Itu sebuah kepastian. Sebaliknya, mereka yang memiliki pikiran yang keruh, bisa jadi pikiran keruh itulah bibit lahirnya kata-kata dan tindakan yang keruh. Kekeruhan pikiran yang telah melahirkan perkataan dan perbuatan yang keruh tentu saja akan menimbulkan kekeruhan bagi semesta ini. Kepastian penderitaan yang akan datang kepada orang yang memiliki pikiran yang keruh itu seperti roda delman mengikuti kuda yang menariknya. Kemanapun dia pergi, pasti akan mengikutinya. Itulah kepastian dari semesta. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang sudah memiliki pikiran yang jernih. Dan pikiran yang jernih dilahirkan oleh jiwa yang suci. Maka Quran memberikan apresiasi, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Dan merugilah mereka yang gagal untuk menyucikan jiwanya. Yang berhasil menyucikan jiwanya pasti akibatnya menjadi bahagia. Yang gagal menyucikan jiwanya, akibat yang pasti adalah dia akan menderita. Oleh karena itu, kita beruntung sekali mendapatkan kesadaran untuk selalu menjadi yang terbaik untuk jiwa kita, tetapi tidak merasa diri setiap saat menjadi yang terbaik. Merasa diri yang terbaik akan membuat kita tidak akan naik kelas untuk menjadi yang terbaik, hanya perasaan saja. Tetapi ketika kita berjuang untuk menjadi yang terbaik, insya Allah setiap saat semesta akan memberikan jalan bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, berada di majelis ilmu semacam ini merupakan karma agung yang diberikan semesta untuk orang-orang yang terpilih. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini dengan mengheningkan cipta kita, mengosongkan gelas kita, membuka pintu yang menutupi gelas itu, agar aliran pengetahuan semesta mengalir kepada kita dan mengubah kesadaran kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu, ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, dari sebagian hamba-hambaku, jawablah bahwa aku dekat. Siapa sih hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah mereka yang telah sukses menghambakan dirinya kepada Allah. Apa cirinya hamba Allah yang gampang dilihat? Cirinya hamba Allah itu tidak terganggu oleh hinaan dan tidak pernah terpengaruh oleh pujian. Karena dia sudah menghambakan diri kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada manusia, maka dia tidak pernah terganggu
baik oleh hinaan manusia maupun oleh pujian manusia. Dihina tidak menjadi tumbang, dipuji tidak menjadi terbang. Itu cirinya hamba Allah yang gampang diukur. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya ini hamba-hamba Allah? Ya tanya saja. Apa yang kau hambakan dalam hidup ini? Kalau sudah menghambakan diri kepada Allah, tentu saja kita terbebas dari segala penghambaan dari yang selain Allah. Jadi kalau kita masih sakit hatian, masih baperan, masih gampang tersinggungan, gampang marah oleh tindakan-tindakan manusia, jelas kita masih hambanya manusia, belum menjadi hambanya Allah. Gampang kan ngukurnya? Jadi saya kasih ukuran-ukuran yang jelas, instrumen yang bisa mengukur diri kita dengan jelas. Jadi hamba Allah itu adalah mereka yang sudah sukses berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu maka cinta kasih semesta yang diberikan kepada leluhur kita, maka leluhur kita membuka menteratas jalan untuk menjadi hamba Allah. Lalu lahirlah berbagai macam agama. Dan agama itu adalah jalan. Apa sih agama yang terbaik? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Apa cirinya penganut agama itu menjadi lebih baik? Cirinya saya kasih sederhana. Dia mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik. Ulangi ya. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ciri pemeluk agama yang terbaik tentu saja sederhana. Mampu memperlakukan semua makhluk dengan baik, bahkan tanpa memandang agamanya. Itu ukuran yang kedua. Sederhana kan? Nah, jadi hari ini di awal pertemuan ini saya akan memberikan ukuran-ukuran, instrumen untuk mengukur. Jadi kalau tadi ukuran yang pertama, saya ini hamba Allah atau bukan? Ukur. Kalau kita masih terganggu oleh hinaan dan pujian manusia, berarti belum menjadi hamba Allah. Yang kedua, apakah saya ini sudah menjadi umat yang terbaik dan memeluk agama yang terbaik? Kuntum khaira ummatin. Sederhana, apakah saya sudah memperlakukan semua makhluk dengan baik? Ketika seseorang itu sudah menyelami jalan terbaik lewat agama yang dianutnya, maka dia akan mendapatkan berkah ilmu. Berkah ilmu yang akan mengantarkan seseorang mencapai kesadaran. Ketika dia sudah mendapatkan berkah ilmu yang mengantarkan dia mencapai kesadaran, maka puncak tertingginya adalah dia menjadi sangat toleran. Jadi jangan heran ya, kalau orang-orang yang tidak toleran itu sebetulnya karena ilmunya sedikit. Yang kedua, kesadarannya rendah. Jadi intoleransi selalu lahir dari mereka-mereka yang semacam itu.
Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin bijak seseorang, semakin toleran. Terutama semakin tinggi dia bisa menerima dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, agama yang sebenarnya itu adalah membawa pesan-pesan kedamaian. Jadi kalau agama di dalamnya syarat dengan pesan-pesan kebencian, pertikaian, itu bukan salah agama. Itu salah si pembawanya memahami kedalaman dan intisari dari agama. Hari ini, di sini, sekarang, dunia ini sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Sekali lagi, semesta ini sekarang sedang butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah. Jadi kalau orang beragama tapi marah-marah, ada yang salah itu. Prinsip kemanusiaan yang paling universal, yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan. Prinsip kemanusiaan universal yang tidak bisa ditolak oleh kita adalah perbedaan. Dan yang menciptakan perbedaan itu adalah pemilik semesta itu sendiri. Makanya diciptakanlah perbedaan itu li ta'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling menghormati, untuk saling mengenal. Makanya begitu kita tidak mengenal, maka kita akan terjebak pada keinginan untuk mempersamakan semua yang berbeda. Disitulah akan timbul yang namanya pertikaian. Pertikaian terkecil yang akan terjadi tentu saja di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan nikah itu setengah agama. Karena nikah itulah latihan dasar untuk bisa menghargai prinsip kemanusiaan yang universal yang bernama perbedaan. Makanya suami istri disebutnya juga pasangan. Pasangan jelas kiri kanan, pasangan jelas berbeda. Makanya siapapun yang mencoba ingin menyamakan perbedaan, bersiap-siaplah untuk memasuki cekcok dan pertikaian yang tidak akan pernah ada habisnya. Ya toh? Jadi oleh karena itu ya, cara memuliakan Allah yang paling tinggi nilainya adalah memuliakan ciptaannya. Jadi aneh ya, Allah yang gaib disembah terus, dipuji-puji, tapi Allah yang nyata dihina dan dinistakan. Cara menolong Allah yang luar biasa adalah menolong ciptaannya yang butuh pertolongan. Jadi Allah yang maha segalanya tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah hanya menginginkan kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Yang lemah ekonominya, tolong sama yang kuat. Yang kegelapan, tolong sama yang sudah terang. Yang belum sadar, tolong oleh mereka yang sudah sadar. Yang penuh dengan kebencian, tolong oleh mereka yang sudah berlimpah cinta kasih dan welas asihnya. Itu saja sebetulnya. Dan siapa yang berhasil menolong orang yang butuh pertolongan, dia sebetulnya sudah menolong Allah. Ini kunci-kunci ya yang saya sampaikan, kunci-kunci yang akan penting untuk memasuki kajian kita hari ini. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini saya sudah menulis judul kajian kita hari ini, judulnya Hari Pembalasan. Ini dasar-dasarnya, instrumennya yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi oleh karena itu esensi agama
tidak terletak pada pakaian yang dikenakan. Tapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan. Ya. Awas jangan terjebak ya. Karena terkadang kita terlalu sibuk ngurusi pakaian. Apalagi mau lebaran, pakaian apa yang cocok buat silaturahim? Tas mana yang saya pakai nanti ketika berkunjung ke rumah mertua? Slopnya yang mana? Lipstiknya yang mana? Warnanya seperti apa? Sibuk. Itu bagus? Tentu saja bagus. Karena harus cantik pergi kemanapun. Tetapi itu bukan esensi agama. Esensi agama bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, tetapi esensi agama terletak pada akhlak yang dilakukan.